Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Siti Chandra Dijayanti, spesialis prostodontia dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Apa kabar sahabat Harbun semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di bulan puasa, kita akan memberikan tips dan trik bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut selama menjalankan ibadah puasa. Kesehatan gigi dan mulut itu tergantung sekali dengan cara bagaimana kita membersihkan rongga mulut kita dalam sehari-harinya, pada saat kita makan, minum, dan pada saat kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk bulan puasa, otomatis dari pagi sampai dengan sore hari tidak ada asupan makanan masuk ke dalam mulut kita, tidak ada aktivitas pengunyahan yang dilakukan di dalam rongga mulut. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah pada awal kita makan, yaitu di sahur, dan pada akhir kita makan, yaitu kita di saat buka puasa. Selama kita berpuasa, kondisi di dalam mulut kita otomatis akan kering karena kita akan kekurangan asupan makanan dan minuman. Sehingga yang perlu disiasati adalah bagaimana kita mengatur asupan makanan dan minuman kita di saat kita sahur. Di sahur kita memakan makanan dan minuman yang tentu saja tidak menimbulkan bau. Yang pertama, seperti apa contohnya? Contohnya adalah jengkol, pete, ataupun apapun yang nantinya mungkin akan menimbulkan bau di saat kita selesai makan. Begitu juga dengan minuman yang banyak mengandung gula dan berwarna seperti teh itu akan memberikan rasa haus di siang hari dan gampang sekali terserap oleh tubuh, sehingga kita memerlukan minuman yang lebih, dan paling baik kita minum di saat sahur adalah air putih. Air putih memang paling baik karena dia bisa menggantikan cairan yang ada di dalam tubuh kita tanpa mengganggu metabolisme di dalam tubuh kita. Setelah makan dan minum di saat sahur, yang harus dilakukan berikutnya adalah bagaimana membersihkan rongga mulut kita atau gigi geligi, terutama setelah pengunyahan kita lakukan. Untuk membersihkan gigi geligi, salah satu cara yang paling mudah dan paling sering kita lakukan adalah menyikat gigi. Hal yang kadang kita salah karena kita terlalu rajin menyikat gigi, setelah selesai makan kita langsung sikat gigi agar kita merasa bahwa supaya lebih terjaga semuanya biar tidak lupa nanti sikat giginya. Tetapi sebenarnya yang paling baik menyikat gigi adalah 30 menit minimal setelah makan. Kenapa? Karena diperlukan waktu untuk sisa makanan melekat ke sela-sela gigi dan sekeliling giginya, sehingga waktu tersebut adalah waktu yang diperlukan untuk kita memberikan jeda masa dari terakhir kita makan menuju ke sikat gigi, sehingga itu juga perlu disiasati. Banyak pertanyaan mengenai bagaimana dengan berkumur-kumur antiseptik, dok, atau obat kumur. Itu juga bisa membantu. Jadi setelah menyikat gigi, sikat gigi dulu terutama ya. Yang paling penting adalah sikat gigi. Setelah sikat gigi, kita baru bisa melakukan kumur-kumur antiseptik seperti obat kumur yang memang ada di pasaran. Setelah selesai sahur, maka bismillahirrahmanirrahim kita akan menjalankan ibadah puasa. Selama ibadah puasa, biasanya pertanyaan yang paling sering datang ke dokter gigi adalah, dok, kenapa mulut saya bau kalau puasa gitu? Nggak puasa aja sebenarnya mulut kita juga ada baunya, cuman karena tertutup oleh makanan dan minuman yang mungkin kita konsumsi sehari-hari tidak terlalu terlihat. Tapi karena saat ini puasa dan mulut kering, sehingga kita lebih terkonsentrasi terhadap bau tersebut. Penyebab bau mulut yang terutama disebabkan oleh adanya kondisi gigi geligi di dalam mulut yang kurang baik, atau bisa disebutkan sebagai kondisinya lebih kotor. Jadi mungkin ada karang gigi yang banyak sekali di dalam mulut yang belum dibersihkan, sehingga pada saat puasa itu menjadi lebih terasa. Atau juga gigi yang berlubang. Gigi yang berlubang, lubang itu adalah merupakan proses decay itu adalah proses kerusakan gigi geligi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakteri tersebutlah yang menyebabkan bau mulut. Bau mulut itu akan timbul dan kita bisa lebih perhatikan pada saat mulut kita kering dan tidak
ada asupan apapun di dalam mulut. Jadi yang pertama adalah higienis atau kesehatan dari gigi dan mulut tersebut yang harus benar-benar kita perhatikan. Pertanyaan selanjutnya biasanya adalah bagaimana cara menjaga supaya gigi kita tetap bersih, Dok, kalau umpamanya ada karang gigi dan lain-lain. Nah, itulah gunanya kita harus ke dokter gigi. Emang boleh, Dok, kalau bulan puasa kita ke dokter gigi? Nah, setelah ini kita akan membahas boleh atau tidaknya kita ke dokter gigi pada saat menjalankan ibadah puasa. Pertanyaan tadi adalah bagaimana kita kalau ke dokter gigi di bulan puasa, boleh atau tidak sih, Dok? Nah, kita kembali lagi kepada hukum kita berpuasa. Berpuasa adalah tujuannya adalah menahan hawa nafsu makan dan minum, memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut kita. Sekarang kita lihat pada saat kita melakukan perawatan gigi, apa dulu tujuan kita? Kalau tujuan kita memang untuk kesehatan, supaya umpamanya mau bau mulut saya terasa sangat bau, Dok, kemudian ada rasa sakit dong yang saya tidak bisa tahan, atau ada pendarahan terus menerus, jadi gusinya keluar darah terus menerus. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita memang harus bertemu dengan dokter gigi untuk melakukan perawatan. Perawatan gigi dan mulut antara lain seperti tadi adalah pembersihan karang gigi, itu bisa dilakukan di bulan puasa. Kenapa? Karena karang gigi itu tidak memasukkan segala sesuatu di dalam mulut yang bentuknya akan terminum atau termakan oleh pasien. Kita hanya membersihkan kotoran yang melekat dan menjadi keras di sekeliling gigi yang tidak mungkin bisa diambil dengan cara menyikat gigi. Bisanya satu-satunya hanya dengan scaling atau membersihkan karang gigi. Yang kedua, apabila kita mempunyai lubang yang sangat besar sehingga makanan masuk ke dalamnya, tidak mungkin kita mengambil sisa makanan berkumur-kumur kemudian kita nambal sendiri, tidak mungkin. Jadi mau nggak mau harus ke dokter gigi. Dan tidak ada makanan dan minuman yang kita atau bahan-bahan yang mungkin tertelan, tidak ada. Jadi semuanya hanya untuk membersihkan gigi tersebut, kemudian gigi tersebut ditambal. Sekarang bagaimana dengan pencabutan? Pencabutan kalau untuk gigi orang dewasa kan selalu dengan penyuntikan, Dok. Sedangkan suntikan itu memasukkan bahan anestesia atau obat anestesi ke dalam mulut. Kita kembalikan lagi kepada niat kita di awal datang ke dokter gigi. Apakah kita akan melakukan pencabutan itu dengan tujuan satu, estetika, biar cantik, mau dikawat giginya, jadi tapi ruangannya kurang, jadi harus dicabut 2 gigi saya. Itu tujuannya sudah estetika, sesuatu yang tidak urgent sifatnya atau tidak harus hari itu juga dilakukan, masih bisa dipending atau masih bisa ditunda. Tetapi kalau ada kondisi di mana giginya berdarah atau mungkin giginya fraktur atau patah sehingga sakit sekali tidak bisa tidur, giginya bengkak dan tinggal sisa akar yang memang mau tidak mau harus dilakukan pencabutan, nah itu diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk kesehatan dan untuk menjaga supaya puasa kita juga lebih berkonsentrasi dalam puasa, jadi lebih khusyuk insya Allah dalam puasa. Bagaimana untuk pembuatan gigi palsu di saat bulan puasa? Untuk kegiatan pembuatan gigi palsu itu adalah suatu gigi artificial atau gigi tiruan yang diletakkan di dalam mulut untuk menggantikan gigi yang hilang, sehingga tidak ada makanan sejenis makanan atau minuman atau bahan kedokteran gigi yang mungkin akan tertelan. Semuanya hanya menyentuh di gigi-giginya dan lebih membantu dalam fungsi pengunyahan, insya Allah melancarkan puasanya. Jadi kesimpulannya, apabila kita ingin berobat atau memeriksakan gigi atau kontrol ke dokter gigi di saat bulan puasa, semua hal tersebut bisa dilakukan dan tidak menjadi suatu hal yang menjadikan puasa kita mungkin menjadi kurang sempurna. Poliklinik Harapan Bunda, terutama poli giginya, tetap buka di hari Senin sampai dengan Minggu dengan jadwal yang tetap sama dan tidak ada perubahan. Protokol kesehatan di Rumah Sakit Harapan Bunda sangat aman. Kami semua melengkapi dengan sterilisasi dan alat-alat yang sudah cukup terjaga. Sehingga silahkan datang berkunjung dan memeriksakan ataupun mengobati gigi di Rumah Sakit Harapan Bunda.
Sekian tips yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Harbun semua. Selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mohon maaf lahir batin dari kami semua. Sampai bertemu di Rumah Sakit Harapan Bunda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.